Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Tentara Israel menggunakan platform media sosial untuk membangun opini dan membagikan foto-foto keseharian saat mereka menyerang Palestina. Hal ini memancing reaksi dari netizen di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Netizen Indonesia pun gencar menyerang akun Instagram tentara-tentara Zionis Yahudi tersebut. Lahirlah Julid Fisabilillah. Gerakan ini pertama kali muncul dari akun Erlangga Grescinov @Grescinov. Ia diangkat menjadi komandan satuan operasi khusus netizen julid anti-Zionis penjajah tersebut. Gerakan ini berfokus untuk memerangi propaganda Zionis di media sosial. Gerakan ini juga untuk menjatuhkan mental dan moral para tentara Israel. Seperti apa bentuk gerakan julid fisabilillah? Apa targetnya? Siapa sasarannya? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pakar medsos Bung Rizky Awal. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di Khilafah News dimanapun berada. Sehat, Bung Rizky? Tetap semangat dan tetap merdeka. Masya Allah. Suaranya agak basan. Oh iya, baik. Dan tadi terkait lagi-lagi warganet Indonesia melakukan aksi membela Palestina dengan cara yang unik, yaitu sebuah gerakan online berbasis di Indonesia dengan nama Julid Fisabilillah dan menyebarkan doxing atau cyberbullying terhadap anggota pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dikabarkan aksi itu telah banyak menumbangkan akun-akun dari tentara IDF di media sosial. Apakah aksi ini bermanfaat dan berpengaruh besar, Bung Rizky? Ya, satu sisi adalah ketika ini sebenarnya bentuk apa yang dilakukan oleh netizen di Indonesia khususnya, juga Malaysia dan juga beberapa wilayah di dunia ini ya, dalam menyerang akun-akun yang mendukung Israel dan tentara Israel. Itu kita melihat bahwasanya apa yang dilakukan oleh netizen ini adalah bentuk bagaimana ketidakpercayaan publik kepada pemerintahan di dunia hari ini yang wabil khusus yang pro kepada Palestina itu tidak melakukan serangan secara langsung. Sehingga ketika secara fisik mereka tidak bisa melakukannya, maka netizen melakukan dengan dunia maya. Apa yang dituju tentu ketika yang dituju itu tentu adalah serangan mental ya. Karena gini, orang itu kan tipikal orang itu tidak suka ketika mereka mendapatkan serangan yang bertubi-tubi, apalagi dalam jangka waktu yang cukup singkat mereka harus menerima beberapa komentar di Instagramnya, komentar di tweet s.com-nya dan lain-lain itu dipenuhi oleh komentar-komentar negatif tentang mereka, sehingga apakah berguna? Satu sisi ini menjadi serangan mental yang membuat mental musuh, sehingga mereka justru ketika ingin menumpahkan sisi memberikan semacam gambaran dukungan kepada Israel, justru yang mereka dapati justru ada serangan bertubi-tubi dan yang pro kepada Palestina dan perjuangan kaum muslimin di wilayah Gaza. Itu Mas. Baik, Bung Rizky, dan juga gerakan julid dari warganet bertujuan untuk menyerang narasi dan tentara Israel yang menggambarkan warga Palestina secara negatif. Bagaimana perkembangan mobilisasi dan koordinasi netizen Indonesia saat ini, Bung Rizky? Ya, secara serangan yang dilakukan oleh netizen di Indonesia itu pertama gini ya, ketika pertama itu kan mereka tunggu komando akun mana saja ya. Setelah akun-akun itu tertemu, terlihat dan nampak, maka dengan serta-merta netizen Indonesia menyerang akun-akun tersebut. Ini seperti
di awal-awal tuh kita diajari oleh beberapa akun bagaimana menyerang musuh ya. Tapi setelah itu apa yang terjadi, netizen itu kreatif luar biasa. Mereka bahkan mencari sendiri, bahkan beberapa aplikasi sosial media yang lain itu dengan cara mereka masing-masing melakukan serangan yang cukup masif kepada individu-individu yang pro kepada Israel ya. Wabil khusus misalnya tentara-tentara Israel itu sendiri, ya tentara-tentara Zionis Yahudi yang entitas Zionis Yahudi yang terlihat di berbagai gerakan sosial media itu akhirnya apa? Mereka stres dengan serangan-serangan yang dilakukan oleh netizen. Bahkan saya melihat itu, uh, uh, saya itu kan uh, data itu kan menjelaskan ya, netizen Indonesia itu adalah netizen yang paling tidak sopan nomor satu di dunia. Angka ini sungguh sangat memprihatinkan. Tapi di sisi lain, ketika ketidaksopanan ini atau yang biasa disebut dengan penjulitan ini dilakukan dengan seperti ini menjadi sesuatu yang faedah, ya, sesuatu hal yang berguna ketika serangan-serangan dilakukan kepada tentara-tentara Israel dan pendukung-pendukung negara Zionis, entitas Zionis Yahudi. Itu mas. Halo mas. Baik, juga yang terjadi saat ini adalah bentuk dari ketidakpercayaan dari para netizen ini kepada pemimpin yang juga tadi Anda katakan, dan juga memang menjadi penonton saja dan pengamat atas genosida entitas Yahudi tersebut. Muncullah mobilisasi netizen. Apakah gerakan Julid Fisabilillah merupakan bentuk aktivisme dan contoh tanggung jawab global di mana warganet merasakan tanggung jawab sosial yang mendalam untuk menyerukan diakhirinya kekejaman di Gaza, Bung Rizky? Ya, pertama tentang apa yang dilakukan oleh warganet ini bukan salah satu bentuk ketidakpercayaan mereka ya. Kalau kita perhatikan Mas Hussein Gaza itu kan ketika berbicara di Monumen 21 di di momentum 212 kemarin ya, dia mengatakan bahwasanya kalau tidak karena rusaknya sistem pemerintahan yang ada di dunia ini, tentu kita akan sudah terlibat dalam jihad. Nah, secara tidak langsung apa yang dinyatakan oleh Muhammad Hussein Gaza itu mewakili hati-hati netizen di dunia, khusus Indonesia, ketika genosida itu di depan mata terjadi, tapi tidak ada pergerakan yang berarti dalam membantu masyarakat Muslim di Palestina. Ya, dan secara nyata, secara logika yang bisa kita lihat itu negara Zionis Yahudi ini kan betul-betul mereka yang melakukan penjajahan, maka tidak mungkin akan ada kata damai diwujudkan kecuali negara itu sendiri yang harus dikeluarkan dari basis wilayah Yerusalem saat ini. Uh, Tentu apa yang dilakukan oleh netizen di Indonesia itu salah satu bentuk tadi gitu ya, kepedulian secara tidak langsung. Selain gerakan boykot yang selama ini marak dilakukan, kemudian mereka naik satu level lagi, yaitu gerakan serangan masif ke berbagai akun-akun sosial media milik tentara ataupun pendukung dari Zionis Yahudi sendiri gitu. Dan bisa jadi ketika, saya tidak tahu nanti apa tingkatan yang lebih tinggi lagi oleh netizen, apakah mungkin jadi serangan yang cukup masif ke situs-situs pemerintahan Zionis gitu, dan juga pendukungnya berbasis seperti apa, atau memang ini akan ada tahapan berikutnya pada kesadaran umat tentang seruan agar kaum muslimin di berbagai negeri, khusus pemimpin-pemimpin negeri-negeri kaum muslim itu memberikan bantuan memberikan bantuan kepada banyak orang gitu, kepada masyarakat muslim di Palestina gitu. Baik, dan juga ketika publik melihat upaya netizen dalam menyerang akun-akun dengan narasi anti-Palestina kini masif dengan semangat untuk menjatuhkan moral tentara Zionis tersebut di media sosial. Apakah ini tamparan keras bagi para penguasa negeri muslim karena telah menelantarkan Palestina dan Gaza, Bung Rizky? Ya, ini bukan tamparan keras lagi ya, ini hantaman. Ya, kalau tamparan itu kan cuma sebentar. Ini hantaman yang cukup keras ya. Bisa artinya apa? Netizen saja dengan kekuatan mereka yang tidak dengan fisik nih, mereka lakukan itu
itu bisa bisa tanpa terorganisir oleh pemerintah. Ini kan diorganisir secara swasta ya, dilakukan secara individu dengan individu. Kalau swasta saja mampu bisa, artinya individu mengorganisir terkait gerakan netizen ini, itu mampu melumpuhkan akun sosial media yang dimiliki oleh orang-orang Israel, orang tentara Zionis. Bagaimana mungkin kalau itu, bagaimana tidak kalau dilakukan oleh pemerintah sendiri. Sayangnya kan gini, pemerintah kita tidak mau terlibat jauh terkait dengan ini gitu. Padahal kalau secara hakiki, kalau kita mengatakan bahwasanya kemerdekaan Pancasila kemerdekaan Palestina adalah tujuan, harusnya bisa dilakukan dukungan penuh terkait dengan itu gitu. Tapi nyatanya pemerintah kita tidak melakukan itu. Baik, dan terakhir Bung Rizky, gerakan Julid Fisabilillah dan sebelumnya aktivis meluas cepat karena isu Palestina menyentuh banyak orang. Apakah ini perlu didukung oleh negara, Bung Rizky? Ya, itu perlu didukung ya oleh negara, bahkan difasilitasi oleh negara. Artinya gini ya, kalau negara itu pro kepada kemerdekaan Palestina, maka dia harus melakukannya dengan sepenuh hati dan sepenuh perjuangan yang ada gitu. Kalau justru tidak dilakukan seperti ini, nyatanya kita bisa melihat uh, uh, tidak terlampau lebih masif lagi gitu. Kalau pemerintah mau dan melakukannya, tentu aktivitas itu akan jauh lebih baik lagi gitu. Baik, jazakallah Bung Rizky untuk penyampaiannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Rizky senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.